Ica, Lena, Yusuf. Ya harusnya coba Yusuf. Enggak, kan ada kelompok. Beda kelompok beda nama. Halo Sobat Ramion, selamat datang di talk show Walk the Talk. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam perbincangan inspiratif tentang makna dan semangat Sumpah Muda di generasi modern. Dan bagaimana semangat para pemuda tahun 1928 bisa tetap hidup dalam generasi muda saat ini. Bersama saya, Siti Marsyabuana, sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber luar biasa, seorang pendidik yang terus mengajak generasi muda untuk memahami makna persatuan dan semangat perjuangan bangsa. Mari kita sambut Ibu Linda Devita. Pagi Bu. Pagi. Gimana kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, di sini Bu kita akan bincang-bincang santai. Perbincangan kali ini kita akan membahas bagaimana makna Sumpah Pemuda berdasarkan tanggapan Ibu nih. Ya, di sini kan kita tahu di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, saat ini sudah pasti tidak mudah untuk menemukan minat siswa terhadap pelajaran sejarah ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam mengajar sekaligus mengenalkan nilai-nilai sejarah pada generasi muda saat ini? Tantangan yang terbesar yang saat ini adalah tantangan teknologi dan media sosial. Itu tantangan yang paling besar. Nah, karena tantangan itu harus kita hadapi, berarti generasi itu tidak boleh diam begitu saja, tidak harus menerima apa adanya, tapi harus bisa berkreasi. Oh, kreasinya dalam bentuk apa nih kalau buat semangat? Harus bisa mencari dan harus kreatif. Harus berinovasi gitu. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana agar pembelajaran sejarah yang tidak hanya dihafal, tapi juga benar-benar dihayati dan dimaknai oleh para generasi muda? Kuncinya adalah kalau sekarang kan pembelajarannya pembelajaran yang mendalam ya, atau yang dikatakan dengan deep learning. Jadi siswa itu diajak untuk berpikir kreatif atau kritis, bisa menganalisa sebab dan akibat sejarah itu bagaimana gitu. Jadi harus ada yang dikatakan dengan siswa yang kritis dan bisa menganalisa apa-apa yang terjadi saat ini. Dan tidak hanya menerima, tapi harus bisa mengkritik yang benar dan yang salah. Oh, baik Ibu. Kan kayak kita sebagai generasi muda nih banyak yang menganggap sejarah tuh kayak cuma dihafal, jarang kita realisasikan di kehidupan sekarang ini Bu. Gimana caranya agar nilai-nilai sejarah, terutama nilai Sumpah Pemuda bisa terrealisasikan? Kita harus melakukan studi banding atau melakukan kunjungan terhadap museum-museum sejarah. Ya, jadi misalkan kita undang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sejarah nih, tokoh atau pahlawan, salah satu pahlawan, ataupun kita bisa mengunjungi museum-museum sejarah. Contohnya kalau yang ada di Jakarta adalah Kota Tua ya. Jadi kita bisa melihat di sana sejarah-sejarah tentang perjuangan-perjuangan sejarah lah yang dilakukan oleh para pahlawan kita gitu. Kalau di museum-museum gitu kan saya pernah mengunjungi beberapa museum gitu ya Bu. Yang paling bagus mungkin menurut Ibu yang bisa buat kita jadi pembelajaran? Sepengetahuan Ibu, semua museum yang ada itu di Jakarta ya,
itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kalian. Terutama museum, kalau di Kota Tua itu ada museum layang-layang. Oh iya, Kalau yang di Monas itu ada museum gajah, ya. Ada ya, itu semuanya bisa menjadi pembelajaran, semuanya bisa diambil. Di sini kita mau nanya nih, kan tadi Ibu pernah bilang, Ibu bilang tentang sosial media. Kalau sosial media yang bagus untuk kita kita gunakan, misalnya kita ngepost sesuatu, menurut Ibu apa yang bagus buat kita post? Ya, yang bisa bisa memberikan kritikan yang bagus lah. Misalkan kita ada dapat ilmu, tapi ilmu yang kita dapatkan itu jangan kita untuk diri sendiri, tapi kita post nih. Nah, tapi postnya kita lihat di mana yang tepatnya. Jadi sosial media yang mana yang tepat, itulah yang kita jadikan gitu. Kayak misalnya kita punya kayak sedikit ilmu, terus kita buat infografis, terus kita post gitu ya Bu, Iya. di Instagram gitu. Terus saya mau nanya lagi nih Bu, kan kita sebagai generasi muda saat ini, setiap peristiwa sejarah tersimpan nilai-nilai penting yang bisa dijadikan teladan. Nilai-nilai apa yang menurut Ibu terpenting untuk kita jadikan teladan buat generasi saat ini? Nilai-nilai teladannya itu adalah rasa nasionalisme harus ada pada diri kita sebagai pelajar. Terus rasa empati, ya. Kenapa rasa empati itu harus ada dan harus kita tanamkan? Karena kita tidak boleh membedakan satu suku yang satu dengan suku yang lainnya. Jadi rasa nasionalisme itu juga harus kita tanamkan, karena sejarah itu bukan hanya untuk dikenang, tapi juga diperjuangkan untuk masa yang akan datang. Sejarah itu tidak boleh dilupakan, karena kata Soekarno mengatakan jas merah, artinya jangan lupakan sejarah. Jas merah. Iya. Saya dulu baru dengar itu yang kata itu, jas merah, jangan lupakan sejarah. Di sini kita melihat pandangan Ibu yang telah Ibu bagikan itu dari penuturan Ibu Linda. Kita belajar ya bahwa sejarah bukan sekedar deretan peristiwa masa lalu, melainkan cermin untuk menemukan rasa cinta ayah dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa ya Bu. Di sini kita juga belajar jangan menyimpan ilmu sendiri, karena kita bisa membagikannya seperti yang Ibu Linda katakan tadi, kita bisa membagikannya di medsos. Oh ya, kita akan break sejenak Ibu, tapi tetap bersama kami karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan lainnya di segmen berikutnya. Ini inti masalah yang mau kita kupas bareng-bareng dari info yang Anda kumpulkan. Bagaimana sih minimnya gerak badan ini yang diperparah sama kebiasaan digital bisa sampai meningkatkan risiko stroke di usia muda?
Kembali lagi. Kembali lagi di Walk the Talk. Di segmen kedua ini kita akan menyelami lebih dalam makna dan sejarah Sumpah Pemuda. Kalau yang kita tahu ya Bu, melihat kembali sejarah Sumpah Pemuda tentu tidak terjadi begitu saja. Ada semangat luar biasa dari para pemuda saat itu untuk menyatukan berbagai perbedaan demi cita-cita yang sama ya Bu. Menurut Ibu, apa sebenarnya faktor utama yang mendorong para pemuda pada masa itu untuk bersatu dan mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai simbol persatuan bangsa? Faktor utama yang mendorong para pemuda bersatu dan mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah karena adanya kesadaran. Artinya bahwa penjajah itu hanya bisa dilawan dengan persatuan. Makanya kita tahu ada namanya perlawanan di Ponorogo ya. Di Ponorogo. Apalagi Patimura. Nah, semua itu adalah perang yang bersifat kedaerahan. Nah, untuk mempersatukan semuanya itu, maka adalah diadakanlah yang dikatakan dengan ikrar Sumpah Pemuda untuk menyatukan para pemuda-pemuda yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya, setahu saya di Sumpah Pemuda itu kita di Indonesia tuh kayak berkumpulnya pemuda-pemuda kayak dari Jong Java, Jong Ambon gitu-gitu ya. Ya, Jong Java, Jong Silebes. Itu kan mereka jauh-jauh ya Bu. Ya. Kok bisa sih Bu bisa terbentuk sekumpulan kayak Jong-Jong gitu Bu? Itu gimana Bu? Itu kan Jong-Jong itu adalah yang bersifat kedaerahan ya. Nah, biar semuanya bisa menyatu, maka dari Jong Java, Jong Silebes semua itu dipersatukan, dipertemukan, maka dibentuklah yang dikatakan ikrar Sumpah Pemuda. Yang saya tahu Sumpah Pemuda itu kan berisi 3 butir penting yang menjadi dasar persatuan, yaitu Nusa, satu bangsa dan satu bahasa ya Bu. Ya. Jika kita melihat kondisi generasi muda saat ini, menurut Ibu dari ketiga butir tersebut, bagian mana yang paling relevan untuk kita maknai dan hayati bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Yang paling sangat relevan ya, relevan. itu adalah yang menyatakan kita satu bangsa ya, satu nusa dan satu bangsa. Jadi semuanya itu dijadikan menjadi satu, tidak ada perbedaan, tidak ada golongan-golongan yang ada pada saat itu. Makanya di Kongres Pemuda yang kedua itu yang dikatakan dengan tercetusnya, yang dikatakan dengan ikrar Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi tonggak sejarah, tapi juga menjadi dasar dalam bentuk identitas bangsa Indonesia yang modern ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai peran Sumpah Pemuda sebagai fondasi penting dalam terbentuknya jati diri dan identitas bangsa Indonesia saat ini? Peran Sumpah Pemuda ya? Ya. Nah, peran Sumpah Pemuda di dalam kehidupan sehari-hari atau di yang ada saat ini adalah fondasi yang paling utama yang harus kita jalankan, yaitu adanya rasa nasionalisme, rasa memiliki. Jadi dengan lahirnya Pancasila, fondasi yang paling utama yang harus kita terapkan pada diri kita adalah rasa nasionalisme. Dan kita harus tahu identitas suatu negara itu harus kita dapatkan. Gimana cara kita, menurut Ibu bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kehidupan sekarang buat para generasi muda saat ini nih? Harus memiliki rasa empati, ya, rasa empati terhadap seseorang atau terhadap apa yang kita lihat. Misalkan ada terjadi sesuatu nih, gitu kan,
teman ada yang mendapatkan masalah, kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Karena ada rasa empati dan nasionalisme yang ada pada diri kita, berarti kita harus bisa membantu orang tersebut gitu. Jadi empati itu harus kita tanamkan pada diri sendiri. Gitu. Kalau Ibu bilang tadi empati di sini tuh sekarang tuh banyak banget, marak banget kasus seperti kayak pembulian gitu-gitu ya Bu. Ya. Itu gimana cara menumbuhkan rasa empati di diri orang seperti itu Bu? Cara menumbuhkannya dia harus belajar dari sejarah. Artinya empati itu, sejarah itu akan menumbuhkan rasa empati kita kalau kita tahu sejarah itu, perjuangan pahlawan itu bukan mudah, tapi sulit. Contoh, untuk mendapatkan kemerdekaan, ya, memproklamasikan kemerdekaan, para pejuang itu atau yang dikatakan tokoh itu diungsikan dulu. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kita melihat seseorang itu misalkan tertindas, ya karena kita memiliki ada rasa nasionalisme dan empati, maka kita akan mau segera untuk menolongnya gitu. Tidak dibiarkan begitu saja. Misalkan nih, kalian nih ada teman yang kesusahan, tapi karena ada rasa empati kalian tolong. Gitu. Tidak didiamin begitu saja gitu. Nah, sekarang ini kan banyak ya, ada orang yang misalkan contohnya dengan adanya sekarang Palestina, ya kan? Nah, kita sebagai umat nih, empati kita ada nggak? Gitu. Berarti harus ada dong empati kita, ya gitu. Ya, jadi tidak, walaupun zaman itu teknologinya canggih, kita jangan termakan sama teknologi yang bisa merusak moral bangsa. Kita harus juga pilih-pilih ya Bu dalam ini. Ya, baik, dari diskusi ini kita dapat melihat bahwa Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pedoman hidup bagi generasi muda dalam menjaga persatuan, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia. Oh ya Sobat Ramion, jangan kemana-mana dulu, karena tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan menarik lainnya di segmen berikutnya. Gue tahu ini salah, tapi kalau misalnya gue nggak ikut, pasti mereka bakal bilang gue penakut. Kenapa ya, Bar? Bengong aja. Jadi gini, Za. Teman rumah gue ngajakin gue tawuran. Apa? Tawuran? Iya, Za. Terus lu setuju gitu sama ajakan mereka? Iya, mau gimana lagi, Za? Kalau misalnya gue nggak ikut, pasti gue dikatain cemen sama mereka. Terus lu pikir mereka peduli? Kalau misalnya lu terluka, tawuran tuh nggak bikin lu keren, Bar. Kadang satu kata dari teman bisa nyamatin segala. Ternyata berani itu bukan cuma melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Udah bel tuh, Bar. Oh iya, udah bel ya? Za, makasih banyak ya. Kalau misalnya nggak ada lu, mungkin sekarang gue udah ikut tawuran. Makanya jangan tunggu nyesal dulu baru sadar, Bar. Iya. Gue sekarang sadar, Za, kalau misalnya tawuran tuh emang gak ada manfaatnya. Itu cuman buang-buang waktu lu dan Betul buang banget. masa depan lu doang. Kasian juga kan nanti mama gue. Makasih banyak ya, Za. Hai Sobat Ramyeon, kembali lagi di Walk the Town.
Di segmen ketiga ini, kita akan membahas bagaimana semangat Sumpah Pemuda dapat diterapkan dan dirasakan di era modern, khususnya di kalangan generasi muda saat ini. Ibu, semangat persatuan tentu menjadi inti dari Sumpah Pemuda. Bagaimana Ibu melihat semangat persatuan itu tercermin di kalangan generasi muda saat ini dan apa yang bisa dilakukan untuk terus menumbuhkannya? Yang bisa dilakukan adalah adanya kolaborasi lintas daerah. Misalkan kalau kolaborasi antar daerah ini berarti setiap daerah itu bisa melakukan dialog langsung dengan pusat misalkan, atau dengan pemerintah pusat, atau dengan pahlawan-pahlawan yang ada di pusat. Jadi setiap daerah itu harus diberikan kesempatan untuk berdialog, ya. Misalkan adanya kolaboratif. Kalau sekarang ini kan di dalam pembelajaran mendalam itu ada kolaboratif pembelajaran mendalam, yang mana misalkan pelajaran sejarah itu kolaborasinya dengan apa? Misalkan dengan seni budaya, dengan bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan generasi muda yang sekarang ini adanya kolaborasi antara satu daerah dengan yang lainnya gitu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme tadi gitu. Jadi kayak kita berkolaborasi misal dari daerah Bali sama Ya, daerah ya. Jawa gitu, Ya. kita kolaborasi menyatuan budaya, Pendapat. pendapat juga. Ya. Nih, di era modern seperti sekarang ini banyak tantangan yang bisa menguji semangat kebersamaan. Sebagai pendidik, bagaimana Ibu melihat tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini dalam menjaga dan menumbuhkan semangat persatuan serta peran guru dalam membimbing mereka menghadapi tantangan tersebut? Tantangan yang besar adalah ini ya, media sosial dan informasi yang menyesatkan. Artinya media sosial yang kadangkala mengadu domba, itu yang paling terbesar tantangan sekarang ini. Tapi kita, Ibu sebagai seorang guru harus menanamkan pada diri kalian atau pada siswa, menanamkan rasa literasi dan digital yang memiliki nilai kritis. Artinya siswa itu diberikan rasa percaya diri, boleh mengkritik, boleh memberikan pendapat, asalkan pendapatnya itu tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Jadi kalaupun dia mempergunakan media sosial, tapi media sosial yang dia gunakan itu benar-benar bermanfaat, tidak menjerumuskan dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi kayak kita bijak memilih. Iya, harus bijak memilih, harus kritis juga. Kita harus kritis dalam menyampaikan opini juga Iya. ya Bu. Kayak pas kemarin demo itu ya Bu, banyak banget yang berseliweran berita-berita hoax gitu-gitu. Itu kita harus kritis, apalagi kita generasi muda yang akan melanjutkan memimpin bangsa ini. Ya. Di era digital saat ini Bu, cara belajar dan berinteraksi siswa sangat berbeda dibandingkan masa lalu. Bagaimana Ibu sebagai pendidik dapat membimbing generasi muda agar tetap dapat memaknai ulang Sumpah Pemuda dan mengintegrasikan nilai-nilai persatuan serta kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan adalah ya yang itu yang Ibu bilang, harus adanya kita tanamkan pada diri kita sendiri adalah rasa nasionalisme, rasa empati yang kuat, dan bisa memilah mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan gitu. Sebagai generasi muda kita harus bisa kritis, tapi bisa kritis yang maksud di sini kita harus bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan apa yang harus
kita lakukan kalau seandainya sesuatu yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi gitu. Jadi harus mencari atau mengantisipasi ya. Jadi setiap generasi muda itu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya generasi muda itu tidak hanya boleh diam begitu saja, tapi harus punya rasa semangat dan rasa nasionalisme yang kuat. Intinya seperti itu. Baik, kalau di sini kita kan bakal yang saya pertanyakan tadi, belajar dan berinteraksi siswa sangat berbeda dibanding masa lalu ya. Kalau di era ibu sendiri itu gimana cara ibu untuk belajar merealisasikan Sumpah Pemuda di era ibu? Kalau yang waktu ibu dulu ya, kalau Sumpah Pemuda itu misalkan cuman hanya didapatkan pada saat peringatannya saja, peringatan Sumpah Pemuda gitu. Dengan menggunakan misalkan pakaian adat untuk mempersatukan adat-adat di Indonesia gitu. Nah itu yang ibu lakukan kalau dulu ya. Kalau sekarang karena zamannya udah digital juga, bisa kita lihat tidak hanya bisa kita lihat di langsung, tapi juga di sosial media juga banyak yang bisa kita lihat dari perkembangan-perkembangan zaman itu gitu. Jadi melalui digital pun kita bisa merasakan yang namanya Sumpah Pemuda itu tidak hanya tidak dibiarkan begitu saja, tapi masih banyak sekarang ini adanya Sumpah Pemuda, orang akan banyak lebih berkreasi gitu. Kayak konten kreator yang membuat konten-konten tentang sejarah-sejarah gitu ya, Bu. Kalau dulu tadi Ibu bilang cuma pakaian-pakaian ada tuh mungkin seperti Kartini festival gitu ya, Bu. Berbeda, jauh berbeda sekali dengan jauh yang berbeda. sekarang. Kalau sekarang kan bisa bikin konten. Kalau dulu jangankan bikin konten yang cuman hanya melihat film-filmnya saja juga udah enak gitu. Dulu terbatas ya kalau Terbatas. dulu. Ya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana Ibu melihat di kalangan generasi muda saat ini yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan semangat persatuan dalam kebersamaan? Yang harus kita lakukan untuk menimbulkan rasa semangat persatuan adalah menghargai perbedaan, menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan sehari-hari, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah ataupun kegiatan sosial, serta mendukung produk lokal. Produk lokal ya. Nah, kalau sekarang karena kita udah zaman digital, berarti kita harus membangun jejaring positif di dunia digital. Itulah yang paling penting. Artinya, kalau kita mau maju, berarti digital yang kita gunakan itu adalah digital yang positif. Ya, baik, Bu. Jadi kita harus mendukung produk-produk lokal juga ya, Bu? Ya, harus mendukung produk lokal. Ya. Baik, Sobat Ramion, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Sumpah Pemuda bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tapi juga fondasi moral yang identitas bangsa dan relevan hingga kini. Semangat persatuan, kesadaran berbangsa, dan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya harus terus terpelihara di sekolah, di sosial, maupun di era digital. Ya, Bu ya? Iya. Mungkin segitu saja. Semoga pemahaman dan pelajaran yang dapat kita bawakan hari ini dapat membawa motivasi bagi Sobat Ramion untuk menghidupkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah zaman modern. Nah, Sobat Ramion, terus semangat, terus bersatu, dan tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa kita. Saya Siti Marsha Buana, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!
penampilan saya kurang gitu ya. Maaf ya Bu. Iya.